Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan semoga kita terus diberikan kesehatan, diberikan pemahaman untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Dan Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai zina dan pergaulan bebas yang mana telah kita bahas kemarin, baik itu tentang dalil naklinya, tentang hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan zina, ya, sudah kita bahas pada minggu-minggu kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tajwidnya, terus tentang perempuan-perempuan yang membuka aurat juga, nanti kita bahas ya, hukumannya seperti apa. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk pelajaran saja. Ya, semoga ini bisa membuka hati kita semua dalam mempelajari ilmu agama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tajwidnya dulu ya. Nah, jadi kita akan bahas dulu tajwidnya. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa ilmu tajwid itu adalah salah satu ilmu untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, itu ilmu tajwid. Nah, yang akan kita bahas itu adalah tentang hukum alif lam, ya, hukum alif lam. Nah, jadi di sini alif lam itu ada dua hukum alif lam. Yang pertama adalah alif lam syamsiah dan yang kedua adalah alif lam qamariyah. Nah, alif lam syamsiah itu cirinya ketika ada alif lam di depannya, di huruf depannya itu ada tasydid. Ya. Ketika ada alif lam depannya tasydid, ya seperti yang dalam contoh ini nih. Tasydid itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ketika ada alif lam dan kedepannya ada tasydid, maka hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiah. Nah, itu ya. Jadi mudah sebenarnya kita kalau kita sudah tahu tajwidnya. Jadi mau baca Quran juga ya mudah aja, gampang gitu, ya. Nah, yang kedua adalah alif lam qamariyah. Nah, cirinya seperti apa? Ketika ada alif lam di atas lamnya itu ada sukun, nah, maka hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Jadi dalam contoh di atas wal yaumi. Nah, wal jadi lamnya itu tidak dibaca. Jadi disukun wal yaumi. Jadi alif lam qamariyah. Kalau alif lam syamsiah gimana? Az-zaniyatu. Nah, jadi yang dibacanya itu yang zainya, yang ada tasydidnya. Jadi langsung az-zaniyatu. Nah, tapi si lamnya tidak terbaca. Kalau awal yaumi kan lamnya dibaca. Kalau az-zani, itu lamnya tidak dibaca, tapi langsung ke huruf selanjutnya. Itu bedanya ya. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Seperti alhamdu. Nah, itu adalah alif lam qamariyah karena tidak dibaca. Ar-rahimi, ar-rahmani, ar-rahimi. Nah, itu alif lam syamsiah. Ya, seperti itu aja. Mudah sebenarnya. Itu hukum tajwid alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ya. Nah, sebenarnya hukum tajwid itu banyak sekali ya, dimulai dari hukum nun mati dan tanwin, terus hukum mim mati, hukum mad juga itu banyak ya. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya ya.
Kalau ada yang belum bisa sama sekali ya nanti kita pelajari sama-sama ya. Mudah-mudahan ya semuanya sudah pada bisa lah, minimal yang dasar-dasarnya ya. Seperti hukum nun mati dan tanwin, terus mim mati itu kan dasar ya, yang paling dasar. Sekarang mad tabi'i ini. Nah, mad tabi'i itu cirinya hanya ada 3. Yang pertama adalah ketika ada alif setelah fathah ya. Setelah fathah itu ada alif, nah itu hukumnya adalah mad tabi'i. Seperti ini nih, ma. Itu kan setelah fathahnya itu ada alif. Ya, maka ketika ada fathah setelahnya alif, maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Dua harkat panjangnya ma, maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Nah, terus yang kedua adalah waw mati setelah doma. Ketika ada doma, setelahnya waw mati, maka hukumnya juga mad tabi'i. Mu. Nah, gitu ya. Jadi setelah doma itu adalah waw mati. Maka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, itu sama saja ya. Nah, terus yang ketiga adalah iya mati setelah kasroh. Ketika ada iya mati setelah kasroh atau ada kasroh, setelahnya ada iya mati, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Seperti dalam contoh ini. Jadi mudah ya. Ketika ada alif setelah patah, terus waw mati setelah doma, ya mati setelah kasroh, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Jadi dalam Al-Qur'an yang 30 juz itu, yang 114 surat dan 6.666 ayat, ketika ada huruf-huruf yang seperti ini, itu adalah mad tabi'i. Tidak lain dan tidak bukan mad tabi'i. Semuanya mad tabi'i. Ya. Ketika ada contoh-contoh seperti ini nih. Oh, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada yang paham ya nantilah bisa ditanyakan ya. Baik bisa WA ke Bapak atau di kolom komentar juga bisa ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan tentang zina. Nah, ini ada kutipannya. Tidak semua wanita berjilbab itu salihah. Ya, tapi wanita salihah itu pasti berjilbab. Ya, ini hanya kutipan saja. Jadi memang ketika seorang perempuan itu berjilbab, ya, itu menunjukkan bahwa dia soleh. Ya, walaupun memang tidak semua yang berjilbab itu soleh. Tapi ketika orang yang soleh itu ya pasti akan berjilbab. Gitu ya. Ini bisa pahami sendiri lah ya. Pahami sendiri. Ini hanya kutipan saja. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini adalah macam-macam siksaan bagi perempuannya di neraka. Kenapa ini berhubungan dengan zina? Karena kebanyakan memang orang yang terjerumus ke dalam zina itu diawali dari melihat lawan jenisnya. Laki-laki melihat perempuan, gitu kan? Nah, kenapa ini sangat berhubungan dengan zina? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan atau wanita itu adalah salah satu yang menjadi penyebab terjadinya zina. Karena apa? Karena kelalaian dari seorang perempuan. Dan karena jahatnya seorang laki-laki. Ini bukan menyalahkan perempuannya saja ya, tapi karena mungkin ya
laki-laki dan juga sama-sama jahatnya, gitu. Sama-sama jahat. Jadi jangan sampai seorang perempuan itu menjadi penyebab terjadinya zina. Makanya yang perempuan harus bisa menjaga dirinya, menjaga martabat dirinya, ya, nama baik dirinya, nama baik keluarganya. Itu, ya. Yang ini adalah 10 macam siksaan wanita di neraka. Yang pertama adalah, kita simak saja. Wanita yang digantung rambutnya dan otaknya mendidih karena tidak menutup rambutnya atau menutup auratnya. Karena kan rambut itu adalah salah satu aurat perempuan. Jadi ketika perempuan tidak menutup rambutnya, maka nanti di neraka akan digantung rambutnya dan otaknya akan mendidih. Naudzubillah. Ini bukan menakut-nakuti perempuan yang tidak berjilbab, ya. Tapi ini adalah salah satu ilmu yang memang harus kita pelajari sebagai umat Islam. Dimanapun kita berada, ya kita harus menerimanya. Bagaimanapun situasinya juga, ya kita harus bisa menerima apa yang sudah ditentukan dalam kaidah-kaidah syariat Islam. Ya, tong asa dikucilkan ku aturan Islam teh, karena dalam Islam itu untuk menjaga diri kita juga, itu ya. Itu yang pertama, yang tidak menutup rambutnya. Yang kedua adalah wanita yang digantung lidahnya dan tangannya dikeluarkan dari punggungnya, sedangkan cairan aspal panas dituangkan pada tenggorokannya. Bayangkan aja, bayangkan. Karena menyakiti hati suaminya dengan lidahnya atau kata-katanya. Ketika kita sudah bersuami yang perempuan, itu akan digantung lidahnya ketika si perempuan itu menyakiti hati suaminya. Itu dengan kata-katanya, ah si Amah itu, ya si Amah kieu mah we, sehingga si sang suami tersakiti hatinya, maka akan disiksa dengan digantung lidahnya. Bayangkan aja, bayangkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wanita yang digantung dengan buah dadanya karena menyusui anak orang lain tanpa izin suaminya. Nah, jadi ketika kita sudah bersuami, itu harus ada izin, ya, dari suami. Kita mau kemana-kemana, izin dulu, ya. Jadi ketika perempuan sudah bersuami, mempunyai suami, maka apa-apa saja yang kita lakukan sebagai istri itu adalah meminta izin kepada suaminya. Ya, kita harus tahu ini. Walaupun ini berhubungan dengan bab nikahan, ya nanti mungkin akan dibahas di kelas 12 mungkin ya, tentang pernikahan. Ya setidaknya kita tahulah saat ini bahwa inilah yang harus kita lakukan sebagai istri kepada suaminya. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wanita yang diikat dengan tangannya karena keluar rumah tanpa izin suami dan tidak memenuhi wajib dari haid dan nifas. Nah, itu ya hukumannya. Dibaca aja. Yang kelima adalah wanita yang diikat dengan kaki dan tangannya sampai ke ubun-ubun, dibelit dan disengati ular dan kalajengking karena dia mampu untuk mengerjakan sholat dan puasa, tapi tidak mengerjakannya dan tidak mau wudhu dan mandi wajib. Nah, ini penting ya bagi perempuan. Jadi ilmu-ilmu seperti ini tuh bukan hanya dipelajari nanti ketika sudah dewasa, nanti sudah menikah. Bukan, dari sekarang juga kita pelajari sebagai ilmu pengetahuan, dan untuk kedepannya kita agar bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, istri yang baik bagi suaminya. Itu ya, itu yang kelima.
Yang keenam adalah wanita yang memakan badannya sendiri nanti di neraka karena bersolek untuk dilihat laki-laki dan suka membicarakan aib orang lain, dilihat laki-laki lain ya. Kalau suaminya ya boleh-boleh saja. Kalau laki-laki lain tidak boleh. Ya, dan suka membicarakan aib orang lain. Oh, ya, ketika kita suka membicarakan aib orang lain, maka nanti akan memakan badannya sendiri, bayangkan. Ya, yang keenam, yang ketujuh adalah wanita yang menggunting-gunting badannya karena suka memanjakan diri atau ingin terkenal dan mempertontonkan perhiasannya di depan orang banyak sehingga tertarik padanya. Oh, berlebih-lebihan tidak boleh ya. Berlebih-lebihan tidak boleh. Misalkan masangkan emas sakilo ya dina panangan dina dikongkorongkeun kalung teh mah gelang teh mah itunya segala apa ditarapkeun itu tidak boleh ya. Terus yang kedelapan adalah wanita berkepala babi dan badannya seperti keledai karena dia suka berdusta atau berbohong dan mengadu domba. Terus yang kesembilan adalah wanita berbentuk seperti anjing dan api dimasukkan dari mulut hingga keluar dari tubuhnya dan malaikat memukul-mukul kepalanya karena dia ahli fitnah dan suka marah-marah pada suaminya. Tuh. Terus yang ke-10 adalah wanita diikat kedua kakinya sampai ke payudaranya dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubun, terus disengati ular dan kalajengking karena ia telah mempersilahkan laki-laki lain untuk berzinah dengannya. Tuh, ini nih zina. Ya, ketika ada perempuan yang membolehkan laki-laki lain untuk berzinah dengan dirinya, maka hukumannya seperti itu, sangat berat, sangat berat. Makanya ya, sebenarnya ini hukuman-hukuman ini bukan hanya berlaku untuk perempuan saja sebenarnya. Laki-laki pun sama, ya. Sama, laki-laki pun ketika melakukan hal yang tidak baik ya seperti ini. Seperti yang disebutkan barusan gitu. Ya, akan sama juga. Ini bukan memojokkan yang perempuan bukan ya. Bukan, tapi ini berlaku juga bagi laki-laki. Ya, ketika laki-laki yang melakukan hal-hal yang disebutkan barusan, itu ya akan sama juga hukumannya. Ya, akan sama juga. Jadi seperti itu. Ya, ketika kita sebagai perempuan mempersilahkan laki-laki untuk berzinah dengan dirinya, maka hukumannya itu akan diikat kedua kakinya sampai ke payudara dan kedua tangannya sampai ke ubun-ubun. Bayangkan aja ya, bayangkan. Dan disengati ular, terus kalajengking juga, itu hukumannya akan seperti itu di neraka. Ya, makanya kita ya harus takut lah. Ya, harus takut. Terus ada ketakutan dalam diri kita agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan zina ini. Ya, yang laki-laki juga jangan sampai kita mau untuk menyakiti perempuan. Ya, menyakiti perempuan itu perilaku yang sangat gimana ya? Tidak bisa dimaafkan lah. Ya, itu perilaku yang memang sangat tidak terpuji. Kita merusak perempuan, menyakiti perempuan dengan melakukan perzinahan. Ya, makanya hukumannya sangat berat seperti ini itu bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi justru untuk mencegah kita agar kita takut. Ya, mencegah kita agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Makanya tentang zina ini sangat penting apalagi zaman sekarang ya. Ngeri lah. Ya, jangan sampai kita apalagi sebagai ya pelajar seperti ini kita
kita harus bisa menjaga diri kita, terus nama baik kita, nama baik keluarga kita itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sendiri malu, apalagi keluarga nanti ya. Itu. Nah, ya awas catatan, ini bukan hanya berlaku bagi perempuan saja, tapi laki-laki pun sangat berlaku sekali. Apalagi laki-laki ya, sama-sama saja akan dihukum nanti. Nah, itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran kali ini itu akan sangat membantu kita untuk menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya bagi kita semua. Kenapa Bapak sangat menganjurkan untuk melihat pembelajaran ini? Karena memang ini sangat penting ya, baik itu bagi diri kita, bagi keluarga kita juga. Karena ya kita sebagai umat Islam tidak bisa terlepas dari aturan yang harus kita taati. Ya, gitu. Jadi video kali ini akan menutupi pembahasan kita mengenai zina dan pergaulan bebas. Jadi untuk pertemuan kedepannya atau minggu depan kita akan membahas materi yang lain. Ya, dipersiapkan saja. Dan untuk yang belum tugas, baik tugas ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, dimohon untuk dikerjakan karena itu adalah kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai pelajar untuk mengerjakannya. Jangan sampai ada yang kosong ya, aku ngerjakan lagi di buruhan lah ke Bapak, dikasih nilai. Tentunya tong teuing lebar kurang teh. Tentunya. Nah, jadi cukup sekian saja dan mohon maaf bila ada penjelasan yang memang kurang baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di WA ke Bapak atau bisa di kolom komentar ya. Cukup sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.